Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rizky Nifsi Ramdini Magister Sains yang telah membuka presentasi pada siang hari ini. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami, mata kuliah farmakognosi tentang evaluasi atau standarisasi mutu bahan baku, simplisia, dan ekstrak. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dewi Artika dengan NIM 2401005, Mita Sari dengan NIM 2401020, Nabila Pratama Andini dengan NIM 2401021, Rael Fadila dengan NIM 2401029, Revo Mulyani Obara dengan NIM 2401032, Rindi Anggiani dengan NIM 2401034, Rizka Johara dengan NIM 2401035, Rosa Iska Safira dengan NIM 2401036, dan saya sendiri, Tasya Aliantina Pane dengan NIM 2401042. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama akan dibacakan oleh Revo Mulyani, dilanjut yang kedua dibacakan oleh Rosa Iska Safira, yang ketiga akan dibacakan oleh Dewi Artika, yang keempat dibacakan oleh Rizka Johara, yang kelima akan dibacakan oleh Rindi Anggiani, yang keenam dibacakan oleh Rahel Fadila, dan yang terakhir dibacakan oleh Nabila Pratama. Kepada rekan-rekan yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, yang pertama, bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol dan berikan contoh perhitungannya. Mengukur kadar sari larut air, yang pertama timbang 5 gram simplisia, lalu tambahkan 100 ml air suling ke dalam labu berisi simplisia, kemudian tutup rapat, lalu kocok campuran dan didiamkan selama 18 jam untuk ekstraksi sempurna. Yang keempat, saring larutan menggunakan kertas saring, ambil filtratnya. Lalu yang kelima, ambil 25 ml filtrat, letakkan di wadah evaporasi dan panaskan di oven atau water bath hingga kering. Lalu timbang residu kering dengan timbangan analitik. Hitung kadar sari larut air dengan rumus kadar sari larut air persen sama dengan berat residu kering per gram dibagi berat bahan awal per gram dikali 100%. Yang kedua, mengukur kadar sari larut etanol. Timbang 5 gram simplisia, tambahkan 100 ml etanol 96% ke dalam labu berisi simplisia, kemudian tutup rapat, kocok campuran, dan diamkan selama 18 jam. Untuk ekstraksi sempurna, saring larutan menggunakan kertas saring, ambil filtratnya, ambil 25 ml filtrat, letakkan di wadah evaporasi, dan panaskan di oven atau water bath hingga kering, timbang residu kering dengan timbangan analitik. Hitung kadar sari larut air dengan rumus kadar sari larut etanol persen sama dengan berat residu kering per gram dibagi berat bahan awal per gram dikali 100%. Contoh perhitungannya, misalkan berat simplisia awal 5 gram, berat residu kering setelah diuapkan, air sama dengan 0,3 gram dan etanol sama dengan 0,25 gram. Pada kadar sari larut air, persen sama dengan 0,3 dibagi 5 dikali 100%, hasilnya 6%, dan pada kadar sari larut etanol persen sama dengan 0,25 dibagi 5 dikali 100%, dan hasilnya 5%. Terima kasih. Lanjut ke soal 2, bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, meterpen, dan parameter positif atau negatifnya. Screening fitokimia adalah satu metode untuk mendeteksi keberadaan senyawa bioaktif dalam tumbuhan atau bahan alami lainnya. Berikut ini adalah prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, meterpen, dan parameter positif atau negatifnya.
Yang pertama, itu ada screening alkaloid, senyawa yang mengandung nitrogen dan bersifat basa. Prosedur screening alkaloid meliputi reagen yang digunakan itu Dragendorf, Meyer, sama Wagner. Prosedurnya itu ekstrak tanaman disaring dan disiapkan dalam bentuk larutan. Yang kedua, tambahkan reagen Dragendorf, Meyer, atau Wagner beberapa tetes ke dalam larutan ekstrak. Kemudian diamati perubahan. Untuk parameter positif, itu terbentuk endapan berwarna oranye. Itu pada reagen Dragendorf. Untuk reagen Meyer itu berwarna putih, dan warna coklat itu pada reagen Wagner, menunjukkan adanya alkaloid. Untuk parameter negatifnya itu tidak ada perubahan warna atau endapan. Yang kedua itu ada screening flavonoid, senyawa polifenol yang bersifat antioksidan. Prosedur screening flavonoid meliputi reagen yang digunakan itu NaOH, yang kedua itu ada HCl. Prosedurnya yang pertama itu ekstrak tanaman dipekatkan dan beberapa tetes natrium hidroksida atau NaOH ditambahkan. Yang kedua, amati perubahan warna yang terjadi. Dan yang ketiga, jika hasilnya negatif, tambahkan beberapa tetes asam klorida HCl untuk mengkonfirmasi. Parameternya di parameter positif itu terbentuk warna kuning atau jingga setelah penambahan NaOH menunjukkan keberadaan flavonoid. Sedangkan di parameter negatif tidak ada perubahan warna. Yang ketiga itu screening saponin, senyawa glikosida yang dapat membentuk busa dalam air. Prosedur screening saponin itu meliputi reagen yang digunakan adalah larutan Aquades. Caranya ambil ekstrak tanaman dan tambahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air. Lalu kocok larutan selama beberapa detik dan biarkan diam. Parameter positifnya terbentuk busa yang stabil menunjukkan adanya saponin, dan parameter negatifnya tidak ada busa yang terbentuk. Yang keempat itu ada screening tanin, senyawa polifenol yang dapat mengendapkan protein. Prosedur screening tanin meliputi reagen yang digunakan yaitu FeCl3. Prosedurnya tambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 ke dalam ekstrak tanaman. Yang kedua, amati perubahan warna atau terbentuknya endapan. Positifnya, parameter positifnya itu terbentuk warna biru atau hitam menunjukkan adanya tanin, dan parameter negatifnya tidak ada perubahan warna atau endapan. Yang kelima itu ada screening steroid, senyawa yang memiliki struktur inti steran dan sering ditemukan dalam ekstrak tanaman. Prosedur screening steroid meliputi reagen yang digunakan yaitu reagen Lieberman. Prosedurnya yang pertama itu tambahkan beberapa tetes reagen. Yang kedua, panaskan sedikit dan amati perubahan. Parameter positifnya itu terbentuk warna merah atau biru kehijauan menunjukkan adanya steroid, dan parameter negatifnya itu tidak ada perubahan warna. Yang keenam itu screening monoterpen, senyawa terpenoid yang biasanya ditemukan dalam minyak katsiri. Prosedur screeningnya itu reagen yang digunakan yaitu larutan asam klorida atau HCl. Prosedurnya, tambahkan beberapa tetes asam klorida ke dalam ekstrak tanaman. Yang kedua, amati perubahan warna atau bau. Parameter positifnya itu terbentuk bau khas atau perubahan warna menunjukkan adanya monoterpen. Sedangkan parameter negatifnya tidak ada bau atau perubahan warna. Jadi kesimpulannya, setiap senyawa di atas dapat dianalisis menggunakan reagen yang spesifik. Parameter positif ditunjukkan dengan adanya perubahan warna, endapan, atau pembentukan busa. Sedangkan hasil negatif menunjukkan tidak ada perubahan. Hasil screening ini memberikan informasi awal tentang komposisi senyawa bioaktif dalam sampel tanaman yang dapat diteruskan ke tahap penelitian lebih lanjut untuk uji aktivitas biologis.
Terima kasih. Soal yang ketiga, bagaimana prosedur pengukuran susut pengeringan dan berikan contoh perhitungannya. Prosedur pengeringan yang pertama mengatur suhu oven pada suhu pengeringan 105 derajat Celcius. Yang kedua, mengkonstankan botol timbang pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai bobot konstan. Catat berat botol timbang kosong. Menimbang simplisia 2 gram dalam botol timbang yang konstan. Ratakan permukaan simplisia. Yang keempat, panaskan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. 5. Dinginkan di dalam deksikator hingga suhu ruangan. Yang keenam, timbang bobot pengeringan hingga konstan. Yang terakhir, bobot konstan selisih 2 kali penimbangan tidak lebih dari 0,25%. Contoh perhitungan susut pengeringan. Rumusnya, susut pengeringan berat simplisia sebelum pemanasan dikurang berat simplisia setelah pemanasan per berat simplisia sebelum pemanasan dikali 100%. Cara kerjanya, sejumlah simplisia sebanyak 2 gram ditimbang dengan seksama. Keringkan simplisia pada suhu 105 derajat Celcius hingga 30 menit atau sampai bobotnya tetap. Timbang kembali simplisia setelah dikeringkan dan dihitung kadar susut pengeringan dalam B per B terhadap bahan yang telah dikeringkan. Jadi, berat simplisia sebelum pemanasan 43,77 gram dikurang cawan kosongnya 41,66 gram, hasilnya 2,11 gram. Berat simplisia setelah pemanasan 43,57 gram dikurang cawan kosong 41,66 gram, hasilnya 1,91 gram. Jadi dimasukkan dalam rumus 2,11 gram dikurang 1,91 gram per 2,11 gram dikali 100%, hasilnya 9,478%. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya, bagaimana prosedur pengukuran kadar air secara grafiti dan berikan contoh perhitungannya. Jadi penetapan kadar air adalah suatu pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan atau simplisia. Prinsip penetapan air dilakukan secara tepat, di antaranya ada titrasi, destilasi, atau gravimetri. Jadi yang kita kerjain di soal nomor 4 ini adalah cara secara gravimetri. Yang pertama, alat dan bahannya yang pertama ada krus porselen, yang kedua ada krus tank, yang ketiga ada timbangan, yang keempat ada oven, yang kelima ada blender, yang keenam ada wadah. Cara kerja atau prosedur kerjanya yang pertama adalah siapkan alat dan bahan, sampel dihaluskan dengan blender, lalu timbang krus porselen dan catat beratnya. Masukkan krus porselen ke dalam oven di dalam suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama 2 jam. Keluarkan dan lalu timbang kembali, catat berat, lakukan sampai berat konstan. Timbang 2 gram sampel dalam krus porselen, panaskan dalam oven dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama 5 jam. Jadi fase yang pertama itu nimbang cawan yang masih kosong, terus dikeluarin dan dinginkan, dan fase yang kedua itu nimbang sampel sama cawan, terus dicatat beratnya masing-masing. Habis itu keluarkan dari oven dan dinginkan, catat berat. Ini yang ada sampelnya. Lakukan pemanasan beratnya konstan. Habis itu hitung kadar air. Jadi untuk menghitung kadar airnya itu menggunakan rumus M1 dikurang M2 per M1 kali 100%. M1 itu apa? M1 adalah bobot simplisia yang masih utuh atau terpotong. Sedangkan M2-nya itu bobot simplisia kering atau setelah di oven atau setelah dihaluskan. Sini saya lupa isi perhitungannya, tapi saya sebutkan untuk contoh perhitungannya. Misalnya M1-nya itu kita nemu 71,0422, M2-nya kita nemu 70,8611 dikali 100%. Jadi untuk perhitungannya kadar air sama dengan 71,0422 dikurang 70,8611 per 71,0422
dikali 100%. Itu hasilnya 0,0025%. Jadi untuk kadar air dalam simplisia atau evaluasi simplisia itu udah lebih dari 10%. Jadi dari perhitungan ini termasuknya sudah masuk ke evaluasi simplisia yang terima kasih. Baik, selanjutnya, bagaimana prosedur pengukuran kadar abu dan berikan contohnya. Sebelumnya, pengertian pengukuran kadar abu tersebut adalah salah satu parameter penting yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi nutrisi dan komposisi dalam suatu sampel. Cara mengukur kadar abu tersendiri yaitu pertama, siapkan alat dan bahan. Bahannya yaitu sampel dan yang kedua desikator, yang ketiga kaki 3, yang keempat segitiga porselen, yang kelima cawan krus, yang keenam labu spiritus, yang ketujuh krus tank, yang kedelapan alat instrumen tanur. Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, timbang cawan krus, masukkan cawan krus ke dalam tanur selama 30 menit dengan suhu 600 derajat Celcius. Yang ketiga, keluarkan dan dinginkan cawan krus, lalu timbang kembali, catat berat, lakukan sampai berat konstan. Timbang 1 gram sampel simplisia ke dalam cawan krus, lalu lakukan proses pengarangan dengan menempatkan ke atas api langsung. Proses pengarangan akan selesai ketika asap menghilang. Selanjutnya, angkat cawan dan masukkan ke dalam tanur, panaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Keluarkan cawan krus dari dalam tanur lalu dinginkan ke dalam destilator agar cawan dan sampel tidak menyerap air. Yang terakhir, sesudah didinginkan, lalu timbang cawan krus beserta sampelnya. Perhitungan kadar total yaitu bobot cawan kosong, bobot cawan plus simplisia, bobot cawan plus abu. Rumusnya, bobot C dikurang bobot A per bobot B dikurang bobot A dikali 100%. Di sini saya akan membacakan contoh soalnya. Diketahui bobot cawan kosong 45,5421 gram. Bobot cawan plus simplisia 46,5421 gram. Bobot cawan plus abu 45,8713 gram. Perhitungan kadar abu totalnya 45,8713 gram dikurang 45,5421 gram per 46,5421 gram dikurang 45,5421 gram dikali 100% akan mendapatkan hasil 32,92%. Sekian, terima kasih. Oke, yang nomor 6, prosedur pengukuran bobot jenis menggunakan piknometer. Yang pertama, isikan air suling yang akan diukur ke dalam piknometer hingga penuh. Lalu, seluruh piknometer dengan isinya didinginkan ke dalam es hingga suhu air dalam piknometer mencapai 250 dengan menggunakan termometer. Lalu setelah itu suhu sudah mencapai 250 derajat, segera piknometer ditutup dengan kain bersih, lalu biarkan pada suhu kamar dan ditimbang secara teliti dengan menggunakan neraca analitik. Lalu bersihkan piknometer sehingga tidak meninggalkan bekas tetesan air dengan cara setelah dibersihkan dengan Aquades, bilas dengan pelarut aseton atau alkohol pokat. Lalu yang terakhir, piknometer dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, lalu dimasukkan ke dalam eksikator sampai dingin, timbang dalam neraca analitik. Terima kasih.
Baik, untuk soal nomor 7, bagaimana prosedur uji ALT, MPN coliform, dan cemaran aflatoksin? Yang pertama, untuk prosedur uji ALT digunakan untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam suatu sampel. Berikut langkah umum yang dilakukan. Yang pertama itu ada preparasi, yang kedua ada inokulasi, yang ketiga ada inkubasi, yang keempat pembacaan dan perhitungan. Berikut contoh perhitungan ALT. Jika ada pengenceran 10⁻⁵ ditemukan rata-rata 50 koloni pada cawan Petri, maka ALT sama dengan 50 koloni dibagi cawan Petri dikali 10⁻⁵ dikali faktor koreksi. Faktor koreksi disesuaikan dengan volume sampel yang digunakan dan volume media. Berikutnya prosedur uji MPN coliform. Yang pertama ada pengenceran sampel, yang kedua inokulasi, yang ketiga pembacaan hasil, yang keempat uji konfirmasi, yang kelima uji lengkap opsional. Selanjutnya ada prosedur aflatoksin. Yang pertama prosedur umum pengujian aflatoksin meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama pengambilan sampel, yang kedua preparasi sampel, ketiga analisis, yang keempat kuantifikasi. Baik, terima kasih pada rekan sekalian yang telah membacakan hasil kerjanya masing-masing. Yang tadi merupakan hasil diskusi kelompok 2. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami hanya membuka 3 sesi tanya jawab ya, Kak. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Kak Feby, silakan. Izin bertanya, untuk prosedur uji MPN coliform itu kan perlu dilakukan, step yang pertama kan perlu dilakukan pengenceran sampel. Itu tujuan ngelakuin pengenceran sampelnya untuk apa ya? Dan step by step ngelakuinnya gimana? Oke, terima kasih Kak Feby, pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? 2 orang lagi. Iya, Kak Cika Saharawita, dipersilakan. Baik, Kak, saya Cika Sarawita dari kelompok 3 izin bertanya. Kak, boleh dijelasin lagi nggak tentang soal yang sudut pengeringan? Oke, terima kasih pertanyaannya ya Kak Cika. Ya, Kak Erika Safira, dipersilakan. Izin bertanya dari kelompok 3, Erika. Mau bertanya untuk bagian prosedur mengukur kadar sari larut air dalam etanol. Di dalam prosesnya itu ada pengocokan campuran yang didiamkan selama 18 jam untuk ekstraksi sempurna. Maksudnya ekstraksi sempurna sampai 18 jam itu kenapa ya, Kak? Oke, baik Kak. Pertanyaannya kita tampung dulu ya. Untuk para penanya, ditunggu jawabannya ya. Terima kasih.
izin menjawab tadi untuk menjelaskan ulang tentang susu pengeringan. Contoh perhitungan pengeringannya itu ada rumusnya itu berat simplisia sebelum pemanasan dikurang berat simplisia setelah pemanasan per berat simplisia sebelum pemanasan dikali 100%. Cara kerjanya, sejumlah simplisia sebanyak 2 gram ditimbang dengan seksama. Yang kedua, dikeringkan simplisia pada suhu 105 derajat Celcius hingga 30 menit atau sampai bobotnya tetap. Yang ketiga, timbang kembali simplisia setelah dikeringkan. Yang keempat, dihitung kadar susut pengeringan dalam bobot per bobot terhadap bahan yang telah dikeringkan. Jadi, berat simplisia sebelum pemanasan itu 43,77 gram. Dikurang cawan kosongnya 41,66 gram. Hasilnya 2,11 gram. Terus itu berat simplisia setelah pemanasan 43,57 gram dikurang cawan kosongnya 41,66 gram sama dengan 1,91 gram. Dimasukin di dalam rumus 2,11 gram dikurang 1,91 gram per 2,11 gram dikali 100%. Hasilnya 9,478%. Apakah sudah jelas, Kak? Atau masih bingung? Jelas, Kak. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan maksud ekstraksi sempurna 18 jam. Maksud dari ekstraksi sempurna dalam 18 jam itu, ekstraksi sempurna bermaksud bahwa bahan yang diinginkan telah sepenuhnya atau hampir sepenuhnya diekstrak dari bahan asalnya. Dan proses ini berlangsung dalam masa 18 jam, biasanya dalam masa 18 jam. Proses ekstraksi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi bahan aktif yang tertinggal dalam bahan asal yang belum dipindahkan ke dalam pelarut. Gimana Kak Erika? Baik Kak, mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Feby, yaitu tujuan dilakukannya uji pengenceran sampel dan langkah-langkahnya. Tujuan dilakukannya uji pengenceran sampel itu untuk memastikan bahwa sampel yang diuji berada dalam rentang yang sesuai dan dengan metode analisis yang digunakan. Tujuannya untuk menurunkan konsentrasi sampel, yang kemudian mengoptimalkan keakuratan pengujian, mempermudah pengamatan, pengendalian variabel dalam eksperimen, menjaga keamanan dan keterandalan hasil. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua ada pengambilan sampel, yang ketiga proses pengenceran, yang keempat ada pengadukan sampel, yang kelima pengujian sampel yang telah diperoleh, yang keenam pencatatan hasil, yang ketujuh perhitungan dan pelaporan hasil. Bagaimana Kak Feby? Cukup, terima kasih penjelasannya. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga pertanyaannya menjawab dari apa yang ditanyakan kakak-kakak sekalian. Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Semoga jawaban kami sesuai dengan pertanyaan dari kakak-kakak sekalian. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Silakan ya bisa memberikan penilaian terhadap kelompok 2 sesuai dengan link yang sudah di-share-kan di room chat ya. Baik, untuk kelompok 2 evaluasi yang dapat saya berikan mungkin kaitannya dengan soal ya. Tadi sekilas saya cek lagi gitu ya, ada beberapa evaluasi mutu yang tidak tercantum soalnya
Ya, tapi dibacakan pada saat sesi presentasi. Saya kurang paham apakah memang tidak dicantumkan atau bagaimana. Yang seharusnya itu menjadi topik bahasan utama ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konteks dari pembahasan kita itu kan bagaimana prosedur dan bagaimana contohnya. Misal seperti perhitungan bobot jenis ya. Tadi sudah benar dari kelompok 2 ya menggunakan piknometer. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi diuraikan prosedurnya seperti apa. Nah, ketika sudah baru diberikan contoh soal. Yang mana contoh soal itu yang ditanyakan adalah bobot jenis simplisia ya. Jadi apa saja yang diketahui. Nah, itu terserah dari pihak kelompok ya. Angkanya mau dibuat berapa itu terserah. Yang penting pada saat penyelesaian itu ada penjelasan, ada uraian dari rumus yang telah ditetapkan. Nah, tadi itu rumusnya belum ada untuk perhitungan bobot jenis menggunakan piknometer ya. Jadi silakan diperbaiki ya, dicek lagi dari awal dari setiap mutu yang diujikan ada atau belum soalnya. Rumusnya sudah ada atau belum ya. Kayak tadi kelompok 1 tuh sudah bagus ya, setiap ada prosedur habisnya slide khusus rumus ya. Jadi memang rumus itu jangan dibuat kecil ya ukurannya agar tidak terselip. Justru dari rumus itulah kalian bisa mengerjakan setiap soal yang berkenaan dengan apa yang ditanyakan untuk mutunya ya. Misal bobot jenis, mutunya gimana, rumusnya gimana. Kemudian susut pengeringan, rumusnya bagaimana. Nah, itu ya. Jadi harus bisa dipahami. Baik, mungkin itu ya evaluasi saya untuk kelompok 2. Mungkin untuk kesempatan hari ini sepertinya hanya sampai kelompok 3 saja. Ini nanti setelah kalian memberikan penilaian, silahkan kelompok 3 bisa mempersiapkan ya untuk bisa presentasi sambil kita mendengarkan azan zuhur terlebih dahulu.